Halo semuanya. Ya, pada PKN pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Bila kita membicarakan mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan, pada dasarnya kita berbicara tentang dua hal, yaitu yang pertama, apakah struktur pemerintahan lembaga-lembaga negara sudah berfungsi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, apakah sistem pemerintahan sebagaimana ketentuan yang ada sudah berhasil mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan? Ya, selanjutnya kita harus tahu ya, pengertian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan itu apa sih? Sistem pada uh, hakikatnya merupakan seperangkat komponen elemen, unsur, atau subsistem dengan segala atributnya yang satu sama lain saling berkaitan, pengaruh mempengaruhi dan saling tergantung sehingga keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi atau suatu totalitas serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Sedangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara pada hakikatnya adalah uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan negara dijalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Dapat dikatakan, sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Dengan kata lain, sistem bekerjanya pemerintahan sebagai fungsi yang ada pada presiden. Kita lanjut ke penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, siapa penyelenggara atau pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia? Dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar adalah Presiden. Oleh karena itu, Presiden merupakan penyelenggara kekuasaan pemerintahan. Nah, sebagai lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai presiden, ya, presiden sebagai kepala negara maksud saya, itu mempunyai tugas atau wewenang antara lain. Yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, tentu dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Yang keempat, menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima, menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan mengangkat duta dan konsul dalam mengangkat duta memperhatikan pertimbangan DPR. Yang keenam, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang ketujuh, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Nah, yang dimaksud dengan gerasi ini adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Nah, gerasi ini diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang turunannya yaitu UU nomor 22 tahun 2002.
Nah, contoh gerasi diberikan presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari MA. Jika seseorang memohon gerasi kepada presiden dan dikabulkan, maka presiden mengampuni perbuatan yang bersangkutan. Kesalahan orang yang bersangkutan tetap ada, tetapi hukuman pidananya hanya hukuman pidananya yang dihilangkan. Contohnya adalah seperti Presiden Jokowi yang memberikan gerasi kepada mantan Ketua KPK yaitu Antasari Azhar terkait kasus pembunuhan yang melibatkan dia. Ya, pemberian gerasi tersebut dilakukan pada tanggal 23 Januari 2017 yang lalu. Lalu untuk rehabilitasi sendiri itu pengertiannya adalah tindakan pemenuhan hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Rehabilitasi diberikan pada terpidana yang telah mendapatkan kepastian hukuman dan menjalani masa pidana, tetapi ternyata kemudian dinyatakan tidak bersalah. Rehabilitasi ini diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Ya. Lanjut ke 8. Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR ya. Abolisi dan amnesti ini tidak beda jauh ya dengan keempat. Abolisi, amnesti, terus rehabilitasi dan gerasi itu 4 hak istimewa yang dipunyai presiden. Nah, abolisi sendiri memiliki arti yaitu sebagai penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Abolisi diberikan pada terpidana perorangan dan diberikan ketika proses pengadilan sedang akan berlangsung. Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam pemberian abolisi. Abolisi ini diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang 45. Contohnya adalah pemberian abolisi terhadap pihak yang terkait pemberontakan pada masa awal-awal Indonesia merdeka melalui Kepres nomor 449 tahun 1961. Nah, sedangkan amnesti ini memiliki arti yaitu sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti yang diberikan untuk banyak orang disebut sebagai amnesti umum. Nah, amnesti ini diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 45. Nah, dalam undang-undang yang lain ya, ini amnesti itu punya artian juga, yaitu akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Dengan kata lain, sifat kesalahan dari orang yang diberikan amnesti juga hilang. Amnesti diberikan presiden dengan MA memperhatikan pertimbangan dari MA dan dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu. Nah, nomor 9, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Nah, kemudian yang nomor 10 ya. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dengan undang-undang. Contohnya itu pada saat awal-awal merdeka, presiden itu pernah membentuk DPA setelah presiden itu mengeluarkan dekret presiden. Nah, Dewan Pertimbangan Agung. Contohnya. Untuk yang nomor 11 yaitu membahas rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan DPR ya. Sembarang-barangnya kudu dapat persetujuan dari DPR. Presiden itu walau membuat, mengesahkan pun juga harus dengan DPR. Nah, mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR untuk menjadi undang-undang. Dalam hal ihwal kegentingan memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ini dalam keadaan yang terdesak. Ya. Kemudian nomor 14 yaitu mengajukan rancangan undang-undang APBN, anggaran belanja negara untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Kemudian meresmikan anggota BPK yang telah dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD. Selanjutnya, menetapkan calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR. Lagi-lagi harus dapat persetujuan DPR. Ya.
Kemudian, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan lagi-lagi persetujuan DPR. Nah, yang terakhir adalah menetapkan dan mengajukan anggota Hakim Konstitusi. Itu dia ada 18 setidaknya wewenang yang dimiliki oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. Nah, semua tugas dan wewenang Presiden ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada dasarnya, yaitu menurut UUD 1945. Nah, dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, Presiden ini dibantu oleh satu orang wakil Presiden. Presiden juga dibantu oleh para menteri negara, di mana setiap menteri itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Para menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, ini semua diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 juga. Dalam pasal 4 ayat 2, yaitu menyatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden. Dan juga pada pasal 17 ayat 1, yaitu dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Iya, demikian penjelasan untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di bagian 2 pada minggu depan. Terima kasih, bye-bye.